Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menginformasikan kepada sahabat-sahabat semuanya yang barangkali mengalami sakit kepala atau nyeri yang begitu dahsyat. Seperti contohnya saya dulu awalnya nyeri kepala yang sangat hebat. Saya meminum obat sakit kepala, obat anti nyeri, ternyata tidak ada hasil. Rasa nyeri begitu masih tetap berdenyut. Sebaiknya Anda memeriksakan dulu ke dokter apabila Anda mengalami sakit kepala atau nyeri leher, kemudian meminum obat masih sakit. Sebaiknya Anda periksa, meminta foto rongsen atau MRI. Sebab apa? Kalau ternyata nyeri itu adalah saraf terjepit pada leher, nah itu nanti kalau salah penanganan semakin fatal, semakin parah. Seperti saya sebelumnya, saya kira sakit kepala biasa, migrain, juga ada vertigo, lalu dipijat secara keras di bagian kepala. Kemudian kita menggerakkan kepala leher ini, dikira kalau leher ini lemas sakit kepala akan hilang, ternyata tidak, semakin memburuk. Makanya harus memeriksakan dulu ke dokter seperti ini. Punya saya ini. Dulu awalnya saya pikir sakit kepala. Nah, ini hasil MRI ini, ternyata saya terkena saraf terjepit pada leher. Jadi beda sekali ya. Penyakit leher biasa mungkin salah urat atau apa ya. Beda sekali dengan saraf terjepit pada leher. Karena kalau saraf terjepit pada leher ini ada tulang bantalan sendi itu ada yang keluar, sehingga jeli yang ada di dalam bantalan tersebut ikut keluar sehingga mendesak saraf di sekitar. Kalau seperti saya ini di posisi C2 C3, di ruas C2 C3. Untuk nyeri yang paling hebat itu di daerah atas kepala, bagian atas kanan menjalar ke bawah, dan leher ini juga sering kaku, pundak. Mungkin untuk ruas keberapa beda lagi, mungkin bisa ke tangan dan sebagainya. Yang jelas untuk saraf terjepit di leher ini berbahaya sekali kalau salah penanganan, karena hubungannya dengan bagian kepala ya. Kalau salah penanganan fatal. Jadi seandainya Anda belum tahu itu saraf terjepit atau kena mungkin sakit kepala biasa, sebaiknya saya punya tip yang aman. Walaupun saraf terjepit sekalipun, itu lebih aman. Yang pertama, melakukan kompres air panas dengan handuk. Nah, ini contohnya. Jadi
sediakan handuk kecil, kemudian taruh di mangkok, nah, kemudian rebus air sampai mendidih. Nah, kemudian setelah mendidih tuangkan ke dalam mangkok. Nah, kemudian biar dipegang ini enggak terlalu panas, dicampuri dengan air dingin secukupnya sampai kira-kira tangan ini kuat memegang, lalu ditempelkan di bagian yang terutama yang sakit. Kalau saya terkena saraf jepit leher, saya taruh di leher, kemudian diusap-usap, digeser sampai ke kanan, ke daerah di leher depan, samping, di pundak, terus dicelup lagi, dikasih air panas lagi, diperas, terus digeser-geser di bagian dahi, muka, terus diratakan karena saraf-saraf leher ini menyeluruh sampai ke bagian kepala menyeluruh. Dan itu kalau dilakukan secara rutin pagi, terutama bangun tidur, kemudian di sore hari, itu otot-otot bisa lemas. Dan alhamdulillah saya yang selama ini terkena saraf terjepit, itu kalau saya merawat di rumah itu, yaitu saya memakai kompres. Kalau di rumah sakit kan fisioterapi. Fisioterapi memang juga bagus, tapi kita harus ngantri. Terus warawiri tiap hari, tentunya makan biaya banyak. Kalau di rumah ini, kalau mau ngompres kan biayanya murah. Cuma sedia anduk sama air panas, dan itu dilakukan secara rutin. Walaupun tidak 2 kali sehari, mungkin siang hari pada waktu kita aktivitas, leher kita kaku, terus kemudian kepala nyut-nyutan, nah, itu segera mengompres. Setelah kering, untuk lebih baik lagi dikasih krim oles penghilang anti nyeri, banyak itu dijual. Jadi itu yang pertama, mengompres itu luar biasa banget. Kemudian berikutnya memakai penyangga leher. Jadi bagi yang lehernya sakit, terutama sakit saraf terjepit pada leher, nah itu harus rajin memakai penyangga leher atau neck collar. Untuk neck collar ini sebaiknya membuat sendiri. Karena kalau membuat sendiri ini ukurannya sama. Jadi kita emal leher kita ukur. Untuk ketinggian leher saya ini 10 cm. Mungkin untuk sahabat berbeda lagi, ada yang 11 cm, mungkin ada yang 9 cm. Jadi sebaiknya diukur. Setelah diukur pakai kertas, kemudian mencari spon. Saya menggunakan spon jok motor itu karena kaku. Jadi sebaiknya untuk bagian sini itu yang kaku. Karena saya mencoba yang soft, yang lunak. Kalau dokter rehab medis itu menganjurkan yang soft, tapi ternyata saya pakai justru malah sakit karena masih lentur. Terus kalau yang jenisnya kaku seperti ini, nah, tapi sayangnya kalau dipakai itu gerah ya, panas. Cuman kalau yang sakit itu masih sakit banget ya, istilahnya parah. Nah, sehabis operasi atau mungkin sakitnya parah, itu akan lebih baik karena ini
sudah nggak bisa gerak kalau pakai ini. Tapi kalau yang mungkin ringan atau yang sudah ke penyembuhan ya istilahnya, sudah membaik, sebaiknya menggunakan ini. Ini caranya. Jadi kalau saraf terjepit leher ini memang kalau untuk saya sendiri ya, aktivitas yang membungkuk, yang merunduk, itu bisa kambuh lagi. Jadi sebaiknya kalau kita mungkin menulis terus kerja aktivitas apa saja sebaiknya menggunakan penyangga leher. Ini kan kaku. Terus yang di bagian leher belakang ini nggak perlu keras, nggak perlu kencang karena tambah sakit. Soalnya yang perlu dilindungi itu yang dagu biar menopang. Makanya saya menginformasikan kalau yang lentur itu justru kita masih leluasa gerakannya. Tapi kalau yang kaku seperti ini bisa dibatasi. Masalahnya kalau saraf terjepit leher ini, yang ke bawahnya ini yang berbahaya. Soalnya saya pernah mengalami, sudah sembuh, saya aktivitas yang merunduk, akhirnya kambuh lagi. Gitu. Makanya bagi sahabat-sahabat harus teliti. Jangan sampai kita sakit leher atau kepala belum tentu tahu ya penyebabnya. Mungkin saraf terjepit atau apa langsung dipijat secara keras, terutama dikeretek, ditarik. Ya kalau ringan sakitnya, tapi kalau ternyata saraf terjepit malah fatal. Yang rugi kan kita sendiri. Itu. Terus saya juga pernah itu soal makanan. Sudah sembuh. Saya itu makan sayur bung. Kalau tempat saya itu bung. Bambu muda, anakannya bambu itu. Itu kalau di tempat saya itu bung. Sehari itu saya makan itu sayur bung. Dari pagi, siang, sore sama malam. Nah, ternyata malamnya cekot-cekot, terus besoknya sewakit. Saya bingung. Padahal untuk aktivitas hari itu sudah saya hati-hati gitu, untuk pergerakan biasa-biasa, nggak ada yang berat. Akhirnya saya berpikir, wah berarti itu sayur bung. Itu lamanya kurang lebih seminggu. Wah itu, makanya bagi sahabat-sahabat semuanya, kalau yang menderita saraf terjepit leher maupun mungkin tulang belakang, sebaiknya hindari makan sayur bung. Barangkali itu juga menjadi penyebab. Demikian sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan informasi yang saya berikan mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan diberikan kesabaran. Yang penting semangat, berusaha, nanti Allah yang menyembuhkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.